Shalom saudara-saudaraku yang terkasih dan mengasihi Tuhan, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan pertolongan Tuhan bagi kami, sehingga ada waktu duduk diam untuk merenungkan kebenaran firman Allah. Segala bentuk apapun yang bukan daripada Tuhan, sepanjang pemberitaan firman Allah, kami hancurkan dan kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, tema perenungan kita pada hari ini, perkataan yang beroleh kasih karunia. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membuka kitab Efesus pasal 4 ayat 29. Beginilah firman Allah. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Saudara, kalau kita membaca teks ini khususnya Efesus 4 ayat 17 sampai 32, di sana kita melihat Paulus berbicara dua hal yang sangat krusial. Dan dua hal ini sangat penting untuk kita pahami bersama. Yang pertama, manusia lama atau cara hidup manusia yang belum mengenal Yesus Kristus. Dan yang kedua, manusia baru atau cara hidup manusia yang sudah hidup di dalam Yesus Kristus. Saudara, kalau kita membaca ayat 17 sampai 19, di sana Paulus bicara bahwa jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pemikiran mereka yang sia-sia, pengertian mereka yang gelap dan jauh dari persekutuan dengan Allah. Hati orang-orang ini adalah penuh dengan kedegilan. Perasaan orang-orang ini adalah perasaan yang tumpul. Mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu dalam segala bentuk keserakahan, kecemaran. Mereka menyerahkan diri dalam hal-hal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah Paulus berbicara bagaimana kehidupan orang-orang yang belum mengenal Allah, Paulus bicara orang-orang yang sudah mengenal dan dibaharui di dalam Yesus Kristus. Paulus bicara bahwa di sana ada perbedaan. Orang-orang yang sudah mengenal Kristus, orang yang sudah mengenal Allah, berbeda kehidupannya dengan orang-orang yang belum mengenal Allah. Itulah sebabnya Rasul Paulus berkata di dalam ayat 20-24, tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Yesus Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia. Dan kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Dan di dalam Dia ada kebenaran yang nyata, yaitu Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu, engkau harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah sendiri di dalam kebenaran dan kekudusannya. Saudara-saudara yang terkasih, itulah sebabnya di ayat 29 Paulus bicara dengan tegas bahwa orang-orang yang sudah dibaharui di dalam Yesus Kristus terekspresi dan terlihat pada sikap hidup sehari-hari melalui perkataan kita. Ketika orang lain mendengar perkataan kita, mereka mengalami atau beroleh kasih karunia. Jadi seluruh perkataan orang percaya, orang yang sudah mengalami pengenalan akan Yesus Kristus, perkataan yang beroleh kasih karunia, atau dengan kata lain, orang lain diberkati melalui ucapan kita. Saudara, di dalam sebuah desa hiduplah seorang wanita dan memiliki satu anak. Anak ini tidak tahu siapa bapaknya, saudara. Anak tersebut selalu dihina dan dikata-katai dengan berkata, siapa bapakku? Saudara, tiap kali anak ini datang kepada ibunya dan menanyakan, "Mak, bapakku siapa?" Lalu sang ibu menjawab dengan nada yang keras, "Sudah, jangan bertanya seperti itu." Saudara, ternyata anak ini anak yang lahir di luar nikah. Saudara, sampai anak ini remaja, selalu teman-temannya membuli dan menyakiti hatinya dengan berkata, "Siapa bapakku?" Kalau anak-anak ini dibuli dan dihina, "Siapa bapakmu?"
Maka ia diam dan hatinya sangat tertikam karena ia tidak bisa menjawab siapakah bapaknya. Tetapi anak remaja ini adalah anak yang percaya Yesus Kristus, saudara. Tetapi persoalannya, teman-temannya dan orang Kristen pun sering menghina dan membuli dia. Sebab itu kalau dia datang ke gereja, dia datang paling akhir dan dia duduk di bangku paling belakang, saudara. Mengapa? Kalau dia tahu waktu pulang selesai ibadah, dia cepat-cepat pulang dan tidak seorang pun menghina dia. Suatu hari pendeta di gereja tersebut pensiun dan diganti oleh pendeta muda. Saudara, sebelum pendeta muda ini berkhotbah, ia berkata begini, "Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, saya ingin berkenalan kepada saudara, karena itu setelah khotbah ini selesai, tidak ada satupun yang pulang atau keluar dalam gereja sampai saya boleh berjabat tangan dan berkenalan dengan saudara." Saudara, anak remaja ini, ia berkata dalam hatinya, "Wah, mati aku. Bagaimana saya bisa menjawab? Nanti ditanya siapa bapakmu." Saudara, setelah selesai kebaktian, pendeta cepat-cepat langsung berdiri di depan pintu gereja, lalu menyapa satu persatu jemaat. Siapa namanya, bapaknya siapa, anaknya namanya siapa. Saudara, tibalah giliran anak ini. Pak pendeta ini, ia melihat remaja ini hanya sendirian. Karena sendirian saja, dia tidak tahu anak siapa, saudara. Lalu Bapak pendeta bertanya, "Siapa ayahmu?" Saudara, raut wajah anak remaja ini sangat kaget, bingung, diam, dan minder. Bahkan keringatan, saudara. Di dalam hatinya berkata, "Bagaimana saya bisa menjawab sementara bapakku tidak ada?" Saudara, sang pendeta menyadari ada kekeliruan dalam caranya dia bertanya. Lalu dia berkata kepada anak remaja itu, "Kamu tidak perlu kasih tahu siapa bapakmu, nak. Aku tahu bapakmu adalah Tuhan Bapa di surga, bukan?" Saudara, apa yang terjadi setelah bapak ini berkata, "Kamu tidak perlu kasih tahu siapa bapakmu, nak. Bapakmu adalah Tuhan Bapa di surga, bukan?" Saudara, tiba-tiba runtuhlah tembok-tembok yang menekan hatinya selama ini. Luluh hatinya, berubah pola pikirnya terhadap pergumulan yang selama ini yang menekan hidupnya karena ia tidak memiliki bapak. Saudara, anak remaja ini lari keluar dari gereja dan menatap langit lalu berkata, "Yes, Bapakku adalah Tuhan Bapa di surga. Yes, 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 yes." Itulah ekspresi seorang remaja itu, saudara. Apa makna di balik cerita ini? Perkataan yang baik, perkataan yang memberkati, perkataan yang beroleh kasih karunia, mengubah pola pikir seseorang, merubah keadaan seseorang yang selama ini menekan hidupnya. Orang yang sudah dibaharui dan mengenal Yesus secara pribadi, perkataannya harus memberkati orang yang mendengarnya. Saudara, seperti apa perkataan yang beroleh kasih karunia? Pertama, buanglah dusta dan berkatalah benar. Efesus 4 ayat 25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Saudara, kata buang adalah melepaskan, menyingkirkan, menanggalkan, dan menghancurkan. Kemudian istilah kata dusta di sana dalam bahasa Yunani pseudos, artinya dusta. Di dalam terjemahan King James Version, di sana diterjemahkan berbohong. Dalam New American Standard Bible, tidak kebenaran. Jadi istilah ini dikaitkan dengan pekerjaan iblis. Dusta adalah salah satu bentuk atau karakteristik iblis. Kalau kita membaca pada Injil Yohanes pasal 8 ayat 44, di sana kita melihat orang yang berdusta, bapaknya iblis. Jadi Paulus menyatakan bahwa orang yang sudah mengenal Kristus secara pribadi, maka dusta
itu harus disingkirkan, kebohongan harus disingkirkan, penipuan harus ditanggalkan, supaya tidak hidup sama seperti orang yang belum mengenal Allah. Sebab itu harus mereka menanggalkan, membuang, melepaskan, menyingkirkan segala bentuk dusta, segala bentuk kebohongan, segala bentuk daya tipu muslihat di dalam hidup orang percaya, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Itu semua bentuk karakteristik iblis. Jadi orang yang sudah mengalami pertobatan di dalam Yesus Kristus, ia harus berkata benar bagi sesama. Karena kita sesama anggota di dalam satu tubuh Kristus. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbicara di dalam Roma pasal 12 ayat 15. Berkata, demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Saudara, Rasul Paulus memakai analogi ini supaya setiap umat Tuhan, setiap kita, saudara dan saya, memahami keberadaan kita, bahwa di dalam satu tubuh Kristus, kita semua adalah satu. Tidak ada gunanya saling mendustai, tidak ada gunanya saling membohongi, tidak ada gunanya saling menyakiti satu dengan yang lain. Sebaliknya, saudara dan saya berkata benar, berkata jujur, ikhlas, tulus, karena kita sesama anggota di dalam satu tubuh Kristus. Saudara, di dalam tubuh manusia terdiri 3 bagian. Ada kepala, badan, dan kaki. 3 bagian ini bersatu di dalam satu tubuh. Saudara, ketika mata menangis, tangan harus ikut mengusapi. Ketika tangan sakit, pasti mata dan organ tubuh lainnya ikut merasakan sakit. Ketika perut saudara sakit, lalu pergi ke toilet, lantas kaki berkata, perut, mohon maaf ya, saya nggak bisa jalan. Tentu tidak bisa demikian saudara. Kaki harus berjalan untuk pergi ke toilet. Artinya apa yang dirasakan oleh perut, kaki juga harus merasakannya. Saudara, demikian kita di dalam Yesus Kristus. Saudara dan saya tidak perlu mendustai, menipu, tidak perlu mengucapkan kata-kata yang menyakiti, tidak perlu membohongi antara satu dengan yang lain. Sebab kita di dalam Kristus, kita semua adalah satu. Perkataan yang tidak menjadi berkat bagi orang lain adalah perkataan yang sia-sia. Saudara tahu apa yang dikatakan Yesus? Segala bentuk perkataan yang sia-sia, Yesus berkata kita harus mempertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Matius 12 ayat 36. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Saudara, kata sia-sia malah merupakan kata yang tidak memberkati. Kata yang sia-sia adalah kata di mana orang tidak memperoleh kasih karunia. Seperti dusta, tipu daya muslihat, kata-kata yang menyakiti, kata-kata yang sangat jorok. Itu semua kata yang sia-sia. Jadi semua perkataan yang sia-sia, saudara dan saya harus mempertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Oleh sebab itu, buanglah dusta dan berkatalah benar. Apabila orang lain mendengarnya, beroleh kasih karunia. Itu yang benar. Saudara, seperti apa perkataan yang beroleh kasih karunia? Yang pertama tadi, buanglah dusta dan berkatalah benar. Dan yang kedua, jangan ada perkataan kotor, tetapi pakailah perkataan yang baik. Saudara-saudara, di ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarkannya beroleh kasih karunia. Saudara, istilah kotor dalam bahasa Yunani di sini sapros, yaitu busuk, atau dalam terjemahan King James Version diartikan busuk, jorok, dan kasar. Dengan demikian, Rasul Paulus mengungkapkan sebagai pengikut Yesus Kristus, setiap ucapan, setiap perkataan, setiap bunyi yang keluar dari mulut ini harus
menjadi berkat bagi orang lain. Bukan perkataan kotor, bukan perkataan yang kasar, bukan perkataan kutuk, melainkan perkataan yang baik sehingga ketika orang yang mendengarnya diberkati dan mengalami perubahan. Saudara-saudara, di sebuah kampung, mayoritas orang-orang elit atau orang-orang kaya hidup seorang janda. Janda ini aktivitas sehari-hari adalah seorang peternak ayam. Suatu hari ayam peliharaan keluar kandang dan melewati pagar rumahnya, saudara. Kemudian ayam peliharaan janda ini berkeliaran di mana-mana dan memasuki salah satu rumah orang kaya di samping rumahnya, lalu mengotorinya. Saudara, seorang ibu pemilik rumah ini sangat marah, sangat geram, emosi, lalu ia mengejar ayam ini, terus dia menangkap dan langsung membunuhnya. Saudara, kemudian ibu yang ini mengembalikan ayam tersebut kepada pemiliknya, yaitu kepada janda ini. Perkataan orang kaya ini ketika ia mengembalikan ayam yang sudah dia bunuh sangat kasar, sangat kotor, sangat najis, saudara. Kata-kata yang tidak memberkati orang. Ibu yang berkata, kamu itu ya, kamu gini kamu ini. Lalu apa respon sang janda ini? Ia hanya diam dan menjawab dengan kata-kata yang lemah lembut dengan berkata, terima kasih Bu, sudah mengantarkannya kembali. Jika ayam ini tidak kembali di rumah, mungkin saya berasumsi orang sudah mencurinya. Singkat cerita, saudara, janda ini yang mengambil ayam peliharaannya yang sangat bagus, lalu ia memotong dan memasaknya dengan memberi bumbu yang paling terbaik. Setelah masak, ia menaruh pada talam yang terbaik dan membungkusnya. Setelah selesai semuanya, saudara, janda ini pergi ke rumah orang kaya ini membawa ayam yang sudah dibungkus tadi. Kemudian sampailah ia di rumah orang kaya itu, lalu dibukakan dan diizinkan ia masuk. Ibu yang membunuh ayamnya tersebut sangat marah, sangat geram, sangat emosi. Dikira janda ini balas dendam terhadap perbuatannya. Setelah janda ini dipersilakan duduk, lalu ia mulai berbicara dengan berkata, Bapak Ibu, tujuan saya datang ke sini, saya meminta maaf atas kelalaian saya. Saya lalai di dalam memelihara ayam. Beberapa hari yang lalu, ayam peliharaan saya keluar kandang lalu mengotori rumah Bapak Ibu di tempat ini. Saya bersyukur kepada Tuhan karena ayam itu kembali walaupun dalam keadaan mati. Saya bersyukur kepada Tuhan, akhirnya saya menyadari untuk lebih profesional lagi dan dalam memelihara ternak. Dan inilah berkat untuk Bapak dan Ibu saudara. Dari sebagian ayam peliharaan saya yang paling terbaik, berharap menerimanya. Saudara, apa yang terjadi terhadap orang kaya ini, yang emosinya tadi yang meluap-luap, geram, sangat marah, dan sangat emosi, tiba-tiba hilang dan hancur seketika. Saudara, orang kaya ini menyadari diri bahwa ia orang yang bersalah. Akhirnya saudara, mereka saling berpelukan dan meminta maaf atas perbuatannya, dan mereka berdua damai dengan sukacita. Saudara, di dalam cerita ini kita melihat bahwa perkataan yang lemah lembut, perkataan yang penuh kasih mengubah kehidupan seseorang, mengubah cara pandang, worldview seseorang terhadap sesuatu yang menurut dia buruk. Itu sebabnya Rasul Paulus di dalam Kolose pasal 4 ayat 6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai, sejahtera, dan yang berguna untuk saling membangun. Roma 14 ayat 19. Saudara-saudara yang terkasih dan mengasihi Tuhan, orang yang sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus Kristus, perkataannya ketika orang lain mendengarnya beroleh kasih karunia. Di akhir khotbah ini saya akan menunjukkan sesuatu kepada saudara. Saya punya episode yang ada di tangan kiri saya. Kemudian ada kertas kosong yang tidak ada coretan apapun. Saudara, saya akan mengeluarkan odol ini dan menempelkan ke sini. Dengan cara yang sama nanti saya juga mengembalikannya ke dalam. Saya pasti bisa memasukkan odol ini dan kembali ke dalam. Saudara, inilah odol tadi yang sudah saya keluarkan. Dan saya akan memasukkannya ke
dalam odol ini. Perhatikan saudara. Nah, ini hasilnya saudara. Saya bisa memasukkan ke odolnya, tapi tidak semuanya saudara. Saudara, demikianlah perkataan kotor yang kita ucapkan terhadap sesama dan orang lain. Dan orang lain tersakiti, orang lain tidak terberkati. Mungkin saudara suka bergurau dan bercanda. Lalu teman saudara dan saya, candaan dan gurauan kita menyakiti hatinya. Lantas kita berkata, I'm so sorry, I'm just kidding. Untuk siapa Anda bercanda? Hatinya sudah tersakiti. Bagaimana mungkin Anda berkata hanya dengan kata-kata maaf, I'm so sorry, I'm just kidding. Demikianlah perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Memang orang itu mampu mengampuni, tetapi bekasnya masih ada. Seperti ini saudara, membekas di dalam hatinya. Sudah demikianlah di dalam hidup ini. Perkataan kotor, perkataan yang tidak memberkati orang, perkataan yang tidak beroleh kasih karunia. Pertanyaan saya, sudahkah kita memperkatakan perkataan yang beroleh kasih karunia? Sudahkah kita memberkati orang lain melalui ucapan kita, melalui mulut kita, melalui kata-kata kita? Ataukah perkataan yang keluar dari mulut ini justru menyakiti hati sesama? Oleh sebab itu, jadilah berkat melalui perkataan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.